Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min 'adabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul ma'mudhu bil kitabil mubin al fariqi bainal huda wad dalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusallimu ala habibina al karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Badr, para jamaah salat duhur, bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Salam dan salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para umatul minin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Jemaah sekalian, pada kesempatan siang hari ini, dalam kajian duhur kita di hari terakhir sebelum Ramadan, saya akan menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan Ramadan, dengan tema bermetamorfosis bersama Ramadan. Kalau kita menyebut kata metamorfosis, biasanya yang langsung teringat oleh kita adalah perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu atau yang sejenisnya. Ada proses perubahan gitu. Nah, dalam Ramadan ini jamaah sekalian, hendaknya Ramadan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini pun dapat kita jadikan sebagai sarana untuk berproses ke arah yang lebih baik. Kita berproses untuk meningkatkan level keimanan kita dari level 1 ke level 3. Karena Allah SWT sendiri ternyata membagi tingkatan orang mukmin itu menjadi 3 tingkatan. Nah, dengan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa berproses dari level 1 ke level 2 atau bahkan mudah-mudahan bisa level 3. Nah, apa 3 tingkatan orang mukmin ini? 3 tingkatan orang mukmin ini disebutkan Allah SWT dalam surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratnal kitaba alladziina istafayna min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu, yakni Al-Qur'an, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Qur'an ini Allah wariskan kepada hamba-hamba yang terpilih, yaitu kita-kita orang mukmin ini. Jadi siapapun kita yang telah menerima Quran sebagai kitab sucinya, mengimani seluruh isinya dari mulai ayat pertama dari surat pertama sampai ayat terakhir dari surat terakhir, berarti kita adalah hamba-hamba pilihan Allah SWT. Nah, tapi Allah pun kemudian membagi bahwa hamba-hamba pilihannya ini pun ternyata juga levelnya, grade-nya tidak sama. Lalu kata Allah SWT, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Di dalam ayat yang mulia ini, jamaah sekalian, Allah membagi level orang mukmin itu menjadi 3 kategori. 3 kategori itu, yang pertama adalah mukmin yang disebut sebagai dzalimun li nafsihi. Hamba Allah yang disebut sebagai hamba yang dzalim nafsihi, zalim kepada diri sendiri. Nah, siapa yang dimaksud dengan hamba mukmin yang zalim kepada diri sendiri? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu orang mukmin yang masih menyepelekan sebagian kewajiban dan masih melakukan sebagian yang diharamkan Allah. Ini tetap disebut mukmin, cuman kategorinya mukmin yang zalim kepada diri sendiri. Dari sini kita mengetahui bahwasanya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak otomatis menjadikan pelakunya itu kafir. Tetap dia disebut mukmin, cuman kategorinya zalim kepada diri sendiri, yaitu mukmin yang masih menyampaikan sebagian kewajiban. Jadi sholatnya belum sepenuhnya 5 waktu dikerjakan. Gitu. Puasa Ramadannya mungkin masih bolong-bolong, tapi puasa, sholat gitu. Cuman belum sepenuhnya
dilaksanakan sebagaimana Allah perintahkan. Kemudian dia juga masih melakukan sebagian yang diharamkan Allah SWT. Mungkin sesekali dia masih misalkan berjudi misalnya. Mungkin dia pernah mabuk misalnya gitu. Tapi dia sholat, dia puasa. Ini kategori mukmin yang dolim kepada diri mereka sendiri. Kalau istilah populernya ada STMJ. Sholat terus, maksiatnya jalan. Sholat mah tetap sholat, cuman maksiat juga tetap jalan. Itu level pertama orang mukmin. Yaitu mukmin yang dolim kepada diri sendiri. Yang kedua adalah mukmin atau hamba Allah yang disebut sebagai hamba muqtasid, pertengahan. Siapa mereka? Dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu orang mukmin yang telah melakukan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Semua yang wajib dilaksanakan. Salat 5 waktu beres, puasa Ramadan pun selalu dikerjakan dari awal sampai akhir, zakat pun dilaksanakan, semua yang wajib ditunaikan. Dan semua yang haram pun juga sudah ditinggalkan. Tetapi dia masih meninggalkan sebagian yang sunnah dan melakukan sebagian yang makruh. Yang wajib beres dilaksanakan, yang haram beres ditinggalkan. Cuman kalau ibadah sunnahnya dia belum sepenuhnya baik. Yang makruh-makruh juga masih terkadang dikerjakan. Ini kategorinya mukmin yang muqtasid, pertengahan. Ini level 2. Nah level 3, ini level paling tinggi, yaitu level yang disebut sebagai sabiqum bil khairati biidnillah. Yaitu orang mukmin yang terdepan dalam kebaikan. Siapa mereka? Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu orang mukmin yang melaksanakan semua yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, serta meninggalkan sebagian yang mubah. Ini level 3. Level paling tinggi, yaitu mukmin yang semua kewajibannya telah dilaksanakan dengan baik, yang sunnah pun juga nyaris sempurna, yang haram ditinggalkan semuanya, yang makruh pun juga ditinggalkan seluruhnya, perkara-perkara yang mubah pun juga banyak dia tinggalkan. Ini level paling tinggi. Nah kalau kita kira-kira level berapa? Level 4. Level 4 itu. Jadi mungkin lah. Saya berhusnudzon mungkin kita mayoritas mungkin masih level 2 lah. Kalau level 1 insya Allah tidak lah ya. Level 2 insya Allah. Berarti tinggal 1 grade lagi untuk bisa naik ke level 3. Nah di akhirat nanti jamaah sekalian, orang mukmin pun juga terbagi 3. Jadi di dunia pun terbagi 3, di akhirat pun nanti terbagi 3. Nah 3 kelompok orang mukmin di akhirat itu yang dijelaskan Allah SWT dalam surah Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan thalathah. Dan kalian nanti di akhirat akan terbagi menjadi 3 golongan. Siapa mereka? Pertama adalah fa ashabul maimanatima, ashabul maimanah. Golongan kanan. Alangkah bahagia dan mulianya golongan kanan itu. Yang kedua adalah wa ashabul masy'amatima, ashabul masy'amah. Golongan kiri dan alangkah sengsaranya golongan kiri. Kemudian yang ketiga was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang ketiga adalah golongan yang terdekat, yang terdepan dalam kebaikan. Mereka lah orang-orang yang akan didekatkan kepada Allah SWT. Ashabul maimanah, golongan kanan itu adalah umumnya orang mukmin. Jadi umumnya orang mukmin itu nanti di akhirat masuk kategori golongan kanan. Nah, sebagian kecil itu masuk as-sabiqun. Yaitu orang-orang yang terdepan dalam kebaikan sehingga nanti pun mereka masuk surganya duluan. Nah, yang kemudian sebagian orang mukmin masuk kategori golongan kiri. Jadi, kalau mau diurutkan dari bawah adalah ashabul masy'amah, itu orang mukmin paling rendah. Yang kedua adalah ashabul maimanah, umumnya orang mukmin. Lalu yang paling tinggi adalah as-sabiqun, yaitu orang mukmin yang nanti paling duluan masuk surganya. Nah, kemudian kata sebagian ulama, nanti ketika pengumpulan di padang mahsyar, itu kalau yang golongan kanan itu ada di sisi padang mahsyar sebelah kanan. Yang golongan kiri di sebelah kiri. Nah, yang as-sabiqun itu di dekat Allah SWT. Maka ayatnya disebut was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Baik, nah, jadi ternyata kita sebagai orang mukmin itu oleh Allah Ta'ala sendiri dibagi grade-nya, levelnya menjadi 3.
Pertama adalah mukmin yang dolim kepada diri sendiri. Yang kedua adalah mukmin muqtasid atau pertengahan, dan yang ketiga adalah mukmin yang sabiqum bil khairat biidznillah, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, Ramadan itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan, meningkatkan level keimanan kita. Kalau misal ada yang masih level 1, mudah-mudahan dengan Ramadan bisa naik level 2. Kalau ada yang level 2, syukur-syukur 2-nya 2 plus gitu. Atau B plus, apalagi bisa sampai level 3 gitu. Nah, karenanya Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah menyambut Ramadan, beliau menyampaikan bahwa idza kana awwalul ayatin min Ramadan nada munadin ya baghil khairi aqbil ya baghi syarri aqsir. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim haditsun sahihun ala syarti syaikhain. Kata Nabi SAW, jika datang awal malam bulan Ramadan, jadi ketika datang malam pertama bulan Ramadan, seorang penyeru akan memanggil. Siapa yang dimaksud penyeru di sini? Dijelaskan para ulama dalam syarah hadis ini, yang dimaksud penyeru adalah malaikat. Malaikat akan memanggil. Apa isi panggilannya? Wahai pencari kebaikan, ya baghil khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, bersungguh-sungguhlah. Wa ya baghi syarr, wahai pencari keburukan, kurangilah atau berhentilah. Jadi para malaikat menghimbau, meskipun kita tidak mendengar himbauannya, tetapi kita merasakan dampaknya. Ada himbauan dari malaikat supaya ketika Ramadan itu, kita yang selama ini relatif sudah berusaha untuk menjadi orang baik, ketika Ramadan diperintahkan agar lebih sungguh-sungguh lagi. Yang selama ini misalkan mohon maaf gitu, masih banyak bermaksiat gitu ya. Masih banyak kewajiban yang diabaikan, masih banyak larangan yang dikerjakan, maka ketika Ramadan kata para malaikat, ya baghil syarri aqsir, wahai pencari keburukan, artinya orang-orang yang selama ini masih bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, aqsir, kurangilah. Atau kalau syukur-syukur, berhentilah. Sehingga Ramadan ini memang harus kita jadikan sebagai momentum untuk bermetamorfosis, berubah ke arah yang lebih baik. Nah, untuk ke arah sana kita membutuhkan beberapa bekal. Yang pertama adalah harus membekali diri dengan ilmu. Karena sekali lagi kita sebagai manusia, itu tindakan kita, sikap kita, keputusan kita, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh ilmu. Al-Imam Hasan al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan tentang urgensi ilmu dalam kaitannya amal kita. Kata beliau, al-amilu ala ghairi ilmin kas-saliki ala ghairi tariqin. Wal-amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktaru mimma yuslih. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah. Watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi. Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma. Artinya, orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Kita mau ke satu tujuan, misalnya kita mau ke tempat saudara kita ada di Surabaya gitu. Tapi kita tidak tahu jalan, pokoknya asal berangkat aja gitu. Mungkin nyampe, nanya-nanya mungkin nyampe, tapi besar kemungkinan banyak salahnya, banyak nyasarnya. Nah, orang yang beramal tanpa ilmu itu besar kemungkinan banyak salahnya, banyak nyasarnya. Maka disampaikan oleh Al-Imam Hasan al-Basri di sini, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibanding kebaikan yang dihasilkan. Jadi kalau kita beramal, beribadah tanpa ilmu, itu besar kemungkinan kerusakan atau dosanya atau kesalahannya itu lebih banyak. Maka beliau berpesan, carilah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Beribadahlah sungguh-sungguh, namun jangan meninggalkan ilmu. Harus balance. Jadi semangat kita thalabul ilmi harus diimbangi dengan semangat ibadah. Atau sebaliknya, semangat kita dalam ibadah harus diimbangi dengan semangat thalabul ilmi. Jangan sampai hanya sebelah. Semangat ngajinya tapi ibadahnya malas. Maka ini berarti ilmu kita tidak barokah atau tidak manfaat.
Sebaliknya orang yang hanya rajin ibadah, ibadahnya mah kenceng, sholatnya kenceng, zikirnya kenceng, baca Quran kenceng, tapi malas sekali untuk diajak belajar agama. Ini juga berbahaya. Ibaratnya orang kalau hanya rajin ibadah, soleh, tetapi malas belajar agama, itu kalau di masyarakat seperti orang baik tapi lugu. Di hadapan setan, orang yang hanya rajin ibadah tapi malas ngaji, itu juga sama. Di hadapan setan ini orang yang lugu, akan mudah sekali menjadi bulan-bulanan setan. Digoda, dijermuskan, dan dia tidak menyadari. Terakhir, kata Imam Hasan Basri, sesungguhnya ada orang yang rajin ibadah, namun ia meninggalkan belajar. Nah, jangan sampai kita timpang sebelah. Nah, kemudian tentang pentingnya ilmu juga disampaikan oleh seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imamnya amal, dan amal adalah makmumnya ilmu. Jadi ilmu itu imamnya amal kita. Artinya kalau kita punya ilmu, maka kita akan beramal. Nah, amal kita akan benar kalau ilmu kita juga benar. Makanya ada seorang yang karena mungkin ketidaktahuannya, bisa karena dia tidak belajar, ketika puasa Ramadan itu dia pikir permulaan puasa itu ketika matahari terbit. Karena kan akhiran puasa atau puasa itu kan berakhir ketika matahari terbenam. Nah, dia pikir karena berakhir dengan matahari terbenam, maka permulaan puasa ya berarti matahari terbit. Jadi dia kalau puasa itu mulainya ketika matahari sudah terbit, dia baru mulai start puasa, nanti selesai pas matahari terbenam. Ini satu kesalahan yang sangat fatal. Gara-gara mungkin dia jarang sekali atau tidak pernah mengaji, sehingga menjadikan hal yang paling mendasar dalam agama kita dia tidak mengetahui. Gitu. Nah, baik itu jamaah sekalian, dua nasihat dari dua ulama. Yang pertama adalah seorang tabi'in, yang kedua adalah seorang sahabat tentang pentingnya kita belajar ilmu. Nah, Ramadan ini supaya bisa menjadi sarana kita untuk bermetamorfosis ke arah yang lebih baik, maka semuanya harus kita barengi, harus kita iringi dengan ilmu. Puasa harus ada ilmunya, tarawih harus ada ilmunya, nanti zakat harus ada ilmunya, i'tikaf harus ada ilmunya, sampai nanti kita tutup Ramadan nanti insya Allah dengan Idul Fitri. Dalam melaksanakan Idul Fitri pun kita juga harus belajar ilmunya, supaya apa yang kita lakukan ini betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi SAW dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua jamaah sekalian, upaya kita supaya Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berbenah diri. Gitu. Nah, karena Ramadan itu pendek, gitu, hanya 1 bulan, gitu, dan ini momen yang sangat mahal sekali, maka ada hal yang penting untuk kita catat bahwa dari mulai malam pertama Ramadan, dari mulai hari pertama Ramadan, kita sudah harus ngegas semua amal kebaikan kita. Terus digas, lalu sampai nanti malam 21 itu kita gaspol. Rumus ini jamaah sekalian, rumus gas dan gaspol dalam ngisi Ramadan ini, itu diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi, wa fil ashil awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Dahulu, kata Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dengan kesungguhan yang berbeda dibandingkan di luar Ramadan. Di malam pertama Ramadan itu semangat Nabi dalam ibadah sudah terlihat berbeda dibandingkan hari-hari dan malam sebelumnya. Sehingga fenomena yang terjadi di masyarakat kita itu sudah benar banget. Jadi ketika hari pertama Ramadan, malam pertama tarawih, itu masjid semuanya penuh, musola semuanya penuh, itu udah benar. Bahkan banyak masjid musola itu sampai nggak nampung, lalu pasang tenda di halaman. Itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, udah benar. Bahkan kalau dulu di kampung saya,
Ibu-ibu kalau awal Ramadan itu ba'da asar aja sudah nyuruh putra-putrinya yang masih SD, "Dek, tolong taruh mukena mama ya di masjid. Cari tempat dekat jendela misalkan. Atau dekat pintu atau di bawah kipas angin gitu." Karena belum ada AC waktu itu. Semangat banget, pada asar aja udah ngetekin tempat. Nyari tempat yang nyaman. Gitu. Secara semangat itu sudah cakep sekali. Semangat di awal. Dan ini sudah sesuai dengan contoh Nabi SAW. Cuman yang kurang sesuai adalah bagian akhirnya. Karena Rasulullah SAW itu di bagian akhir, beliau terus meningkatkan semangat ibadahnya bahkan melebihi 20 hari pertama, 20 malam pertama. Maka kata Siti Aisyah, dan di 10 malam terakhir Ramadan beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan, dengan semangat yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi kalau dirumuskan, pola kita mengisi Ramadan itu adalah dengan pola gas dan gaspol. Gas di malam pertama sampai malam 20 dan gaspol di malam 21 sampai finish. Nah, contoh prakteknya jamaah sekalian, ini saya ambilkan contoh praktek ilmu gas dan gaspol yang dipraktekkan oleh seorang ulama tabi'in namanya Imam Qatadah. Ini seorang tabi'in wafat tahun 118 Hijriah. Ini contoh bagaimana mempraktekkan ilmu gas dan gaspol. Imam Qatadah itu biasa kalau di luar Ramadan, hari-hari biasa seperti ini, itu beliau biasa menghatamkan Quran 7 hari sekali. Ini kelas tabi'in. Seminggu sekali khatam Quran. Sebagaimana pesan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As ketika dia nanya tentang berapa lama hendaknya menghatamkan Quran. Awalnya kata Nabi, khatamkan dalam sebulan. Abdullah bin Amr nawar, "Saya masih kuat ya Rasul, kelamaan sebulan." Lalu kata Nabi, "Hatamkan dalam waktu 20 hari." "Saya masih kuat ya Rasulullah." Lalu kata Nabi, "Ya udah hatamkan dalam waktu 7 hari, jangan kurang dari itu." Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, ini yang diamalkan oleh banyak para ulama terdahulu, khatam Quran dalam waktu sepekan. Itu di luar Ramadan. Nah, ketika masuki awal Ramadan, Imam Qatadah ini menghatamkan Qur'annya 3 hari sekali. Berarti kalau di rata-rata sehari 10 juz. Nah, begitu masuki malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, beliau khatamnya sehari sekali. Ini pola gas dan gaspol. Hari biasa seminggu khatam, 20 hari pertama 3 hari khatam, kemudian 10 hari terakhir sehari sekali khatam. Ini polanya. Kita mungkin tidak akan sanggup untuk mengikuti pola ini, atau tidak akan sanggup untuk mengikuti frekuensi Imam Qatadah. Tapi yang terpenting bagi kita adalah spiritnya. Kalau dari sisi jumlahnya, saya yakinlah kita tidak akan sanggup. Tetapi minimal kita belajar mencontoh spiritnya, yaitu spirit untuk gas dan gaspol ketika bulan Ramadan. Ini bekal kedua yang perlu kita ikhtiarkan. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, upaya kita supaya ketika Ramadan ini kita bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi adalah mengurangi aktivitas-aktivitas yang mubah. Aktivitas mubah itu apa? Aktivitas mubah itu aktivitas, kegiatan, acara-acara yang dia tidak berdosa, tapi tidak mendatangkan pahala. Itu namanya aktivitas mubah. Nah, kalau kita seperti ini, siang ini kita tadi sholat duhur berjamaah, itu jelas ibadah. Kita yakin insya Allah berpahala. Kemudian kita lanjutkan duduk di sini untuk bermajelis ilmu. Ini kita juga yakin ibadah. Ini ibadah. Nah, di luar itu ada kegiatan yang sifatnya maksiat. Gitu. Nah, tapi di antara ibadah dan maksiat itu ada yang namanya kegiatan mubah. Itu kegiatan yang tidak berpahala, tapi juga tidak berdosa. Contohnya apa? Main game. Main game itu mubah. Asal gamenya bukan game judi online, game biasa, game seru-seruan aja game. Misalkan MotoGP atau apa gitu. Yang penting tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur maksiatnya, maka itu mubah. Gitu. Apalagi misalnya, kalau misalkan kita yang hobi mancing itu mubah. Nah,
Kegiatan mubah seperti ini ketika Ramadan harus kita kurangi. Karena ini bulan istimewa, momen istimewa. Dan mengurangi aktivitas mubah, kita ganti yang ibadah, itu merupakan salah satu parameter bahwasanya keislaman kita itu bagus. Kata Nabi SAW dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ukuran atau standar baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Meskipun tidak maksiat, tapi selama Ramadan kita kurang-kurangi. Nah, kemudian sebagai tambahan keterangan dan sebagai tambahan pelajaran jamaah sekalian, sibuk dengan kegiatan yang mubah, main game, tiktokan kebanyakan, itu ternyata merupakan satu di antara langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan ada 6 langkah setan yang ditempuh dalam rangka menjerumuskan manusia ke neraka. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk berbuat kufur dan syirik. Ini langkah pertama, tahap pertama. Jadi semua orang itu pada dasarnya ditargetkan setan menjadi orang kafir atau orang musyrik. Semuanya. Termasuk kita. Tapi alhamdulillah dengan taufik Allah, kita hari ini masih menjadi orang-orang yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah, yang setiap saat rukuk sujud kepada Allah. Ini bagi setan sebuah kegagalan. Nah, kalau misalnya orang itu gagal dijadikan sebagai orang yang musyrik atau kafir, maka langkah kedua adalah mengajak manusia melakukan perbuatan bid'ah yang sesat. Dia akhirnya tetap Islam, tetapi setan akan berusaha agar bagaimana dia menjadi seorang muslim yang melakukan bid'ah yang sesat. Misalnya begini, dia masuk satu aliran tertentu, lalu di aliran itu diajarkan bahwa kalau seseorang itu sudah sampai level tertentu, maka dia tidak wajib sholat. Yang penting ingat Tuhan. Gak wajib sholat, yang penting ingat Allah atau ingat Tuhan. Lalu berdalil dengan ayat Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dijadikan dalil bahwa orang boleh tidak sholat, yang penting ingat Tuhan. Ini jelas satu bid'ah dalam akidah yang sesat. Labelnya si Islam dia, tapi ternyata dia melakukan perbuatan bid'ah yang sesat sekali. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kalau orang itu tidak mempan, maka dia akan diajak untuk melakukan dosa besar. Dengan berbagai macam variannya. Yang mabuk, durhaka kepada orang tua, berzina, selingkuh, dan seterusnya. Yang keempat, kalau dosa besar pun gak mempan, maka dia akan dibisiki untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, supaya nanti gampang terperosok pada dosa besar. Seperti apa? Nonton gambar porno misalnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, nah ini poin kita. Kalau itu tidak mempan juga, maka orang itu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Ini langkah kelima. Jadi ternyata sibuk dengan perkara mubah, itu merupakan bagian dari tipu daya setan. Nah yang terakhir, yang keenam, mengalihkan perhatian orang dari amalan-amalan yang utama kepada amalan-amalan yang keutamaannya di bawahnya. Jadi misalkan gini, kita kalau tarawih kan suka ada kultum. Sebelum witir atau setelah isya ada kultum. Ketika ada ustadz menyampaikan tausiahnya dalam kultum atau ceramah tarawih, lalu kita baca Quran. Baca Quran itu kebaikan, amal sholat ibadah. Tapi ketika dilakukan ketika ada ustadz yang sedang menyampaikan kajian, maka dikhawatirkan tindakan kita baca Quran di tengah-tengah ustadz menyampaikan kajian itu bagian dari jebakan setan yang keenam. Kita sibuk melakukan kebaikan, tapi meninggalkan kebaikan yang lebih utama. Padahal yang disampaikan saya juga Quran. Dan Allah bilang, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Quran, maka dengarkan dan perhatikan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Maka sibuk baca Quran, apalagi main game. Ketika misalkan ada seorang menyampaikan kultum tarawih, itu khawatirnya masuk jebakan setan yang ke-6. Sibuk dengan kebaikan, tapi meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Nah terakhir jamaah sekalian, upaya kita supaya Ramadan ini dapat jadi momentum kita untuk bermetamorfosis, meningkatkan level keimanan kita harus sadari dengan menjaga nafas Ramadan. Karena Ramadan ini ibadah yang cukup panjang, bukan sehari 2 hari, tapi sebulan.
Nafas kita harus panjang supaya sampai finish sebagaimana nafas pelari maraton, bukan nafasnya pelari sprinter. Nah, kita jaga semangat kita. Jangan terlalu semangat banget di awal, lalu ketika di pertengahan sudah mulai melemah, lalu di akhirnya kemudian kalah. Hal ini diajarkan Nabi SAW. Ketika mengakhiri Ramadan, di 10 hari terakhir, Siti Aisyah menceritakan, "Idza dakhala al-'ashra ka shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah." Nabi SAW bila masuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Maksud mengencangkan sarungnya, itu kata para ulama adalah tidak berhubungan suami istri sejak malam 21 sampai akhir. Karena Rasul itikaf. Syadda mizar, mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailah, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk bareng-bareng menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Itulah jamaah sekalian, 4 ikhtiar yang bisa kita usahakan, kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya Allah pertemukan kepada kita semuanya, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai sarana untuk berbenah diri, bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. Tadi dengan doa, Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasalamuhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah, sampaikanlah kami hingga berjumpa Ramadan. Hadirkanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat kita semuanya dan semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah Ta'ala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur hingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa pertama majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.